apa sih lu, anak baru lahir, anak kemarin sore, bener-bener itu nervousnya, deg-degannya dapet Pak pas satu suara tinggal pembukaan itu. Aduh, ada apa Pak? Tiba-tiba sekali dia bilang, wah ini yang viral itu. Oh iya siap, boleh dihubungkan ya. Senangnya minta ampun, saya sampai ditabokin pas ketemu. Setelah viralnya Ketua RT Gen Z di Rawa Badak Selatan, kini muncul sosok muda lainnya yang tak kalah inspiratif di Jakarta Utara. Dia adalah Tri Krisnamurti, mahasiswa semester 4 jurusan manajemen di STIE Taman Siswa Jakarta, yang kini menjabat sebagai Ketua RW 02 Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pemuda yang akrab disapa Krisna ini baru berusia 20 tahun. Ia terpilih dalam pemilihan RW pada 18 Mei 2025, mengalahkan 3 calon lainnya termasuk tokoh masyarakat dan ketua masjid. Perjalanannya dimulai dari dorongan warga yang menginginkan perubahan setelah hampir 1 dekade RW dipimpin oleh tokoh lama. Dalam pemungutan suara, Krisna menang tipis. Ia meraih 31 suara, unggul 1 suara dari kandidat terkuat, yakni seorang tokoh masyarakat yang juga ketua masjid. Kemenangan itu menjadi momen emosional bagi Krisna dan keluarganya. Sebagai RW muda, Krisna tak gentar menghadapi warga dan pengurus RT yang usianya jauh lebih tua. Ia memilih pendekatan dialogis dan menyerap aspirasi mereka untuk dijadikan program kerja. Adapun salah satu program andalannya adalah Posyandu Remaja yang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan edukasi bagi anak muda berusia 12-24 tahun. Ia juga menggagas pembatasan jam malam bagi remaja guna mencegah tawuran. Perkenalkan Bang, nama saya Tri Krisnamurti, umur saya 20 tahun, saya berkuliah di STIE Taman Siswa Jakarta, Jalan Garuda, dan sekarang menjabat sebagai Ketua RW 02 Pademangan Barat, Bang. Oke, kuliah semester berapa tuh? Semester 4, Bang. Semester 4 ya? Iya. Jurusannya? Jurusannya manajemen. Di sekarang pun saya di kuliah pun menjadi wakil senat, ya. Wakil? Senat. Kemarin sampai akhirnya bisa jadi RW, itu prosesnya gimana kemarin? Prosesnya sih Bang ya, dari mulai pendaftaran, dan paslonnya juga lumayan banyak Bang. Ada 4 yang terdiri dari pertama 1 ketua tokoh masyarakat, ketua masjid, yang kedua pegawai Kementerian Pertanian, yang ketiga saya, yang keempat ketua RT setempat. Itu pikiran gimana kemarin? Itu mulai dari komplain-komplainan warga sih Bang. Banyak warga ingin perubahan karena sudah sekitar 10 tahun RW lama tidak ada perubahan yang signifikan Bang. Jadi warga yang ada perubahan, pergantian. Ya, saya terpanggil maju juga tentunya dengan support dari teman-teman dan tentunya keluarga yang ingin saya untuk maju coba menjadi ketua RW. Total dari saya pemilihan itu sekitar 31 Bang, hanya selisih 1 suara dengan paslon nomor 1, yaitu 30, saya 31. Oke. Iya benar. Berarti gimana tuh? Pada saat itu dari 4, abang paling tinggi, cuman beda selisih 1 poin dari Bener, yang dari yang paslon nomor 1. nomor 1 tadi yang ini ya, yang Ketua masjid. ketua masjid. Iya betul, tokoh masyarakat dia Pak. Caranya gimana tuh biar bisa menang kemarin? Kemarin ya tentunya dengan itu dia, dengan keluhan-keluhan warga yang kita tahu bahwanya itu masih keluarga dari RW lama. Ya jadi mereka ingin perubahan lah Pak, tidak mau yang ingin terus, mungkin ingin cobalah yang muda gitu. Juga mereka juga mendukung saya untuk maju sebagai ketua RW Pak. Gitu. Dukungannya kayak gimana? Ya itu Pak, dengan memilih saya dan mensupport lah program-program saya pas saat visi misi. Karena sebelum pemilihan juga malamnya itu ada penjelasan visi misi dan tanya jawab. Ceritain nggak Bang visi misinya apa aja sih? Visi misi saya pertama yaitu mengharumkan nama RW 02 ini ketika Pademangan nih Pak tadinya. Oke. Iya. Tentunya dengan ini kan visi misi saya sudah tercapai ini sedikit. Oke, dengan viralnya ini. Iya betul Pak. Terus selain itu visi misinya apa lagi? Visi misinya itu mensejahterakan pengurus wilayah Pak. Iya. Dan juga menambah keamanan dan menaikkan gajinya. Yang tadi keamanan kita cuma 2 nih Pak. Sekarang sudah ada 6 orang. Ya, benar Pak. Yang visi misi itu nanti ada pemasangan CCTV di setiap RT-RT dan juga memajukan ini
generasi maju, anak-anak kecil dibimbing agar menjadi bibit-bibit kedepannya yang baik dan benar. Oke. Kalau programnya apa aja tuh Pak Emre yang sudah pada saat itu rencana programnya apa saja dan yang sudah dijalankan apa yang akan dijalankan apa aja tuh? Oh, untuk program saya ke depan yang sudah dijalankan ya Pak, Iya. yaitu untuk posyandu remaja tuh Pak. Apa Nah, tuh? itu. Posyandu remaja itu yaitu pengecekan anak-anak remaja dari usia 12 sampai 24 tahun nih Pak. Ngecek tensinya, tinggi badan, berat badan, pengecekan darah. Dan tentunya dengan support kemarin dipanggil Bapak BNN Brigjen Bapak Awang dengan ingin menyalurkan tes urin, nah itu bisa ditambahkan dalam pengecekan kami Pak. Oke. Terus selain itu Nah itu program pembatasan jam malam ya Pak ya. Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya jam malam ini rawan Pak untuk anak-anak usia muda untuk melakukan tawuran. Jadi kita mengadakan dan berinisiatif menghimbau agar anak-anak remaja tidak keluar jam 10 malam agar menghindari cegah tawuran itu Pak. berarti di sini rawan atau gimana sih? Dulu mungkin sempat rawan Pak, tapi sekarang setelah adanya program ini sudah ada anak-anak sudah jarang Pak, sudah tidak ada tawuran lagi di daerah RW 02 ini. Teman-teman, kami dari pihak RW ingin menghimbau dan ada program setiap jam 10 malam teman-teman remaja sudah tidak boleh nongkrong-nongkrong yang aneh-aneh, ngumpul-ngumpul untuk mencegah adanya tawuran dan transaksi narkotika. Jadi untuk teman-teman dimohon bantuannya agar program ini berjalan dengan lancar dan terlaksana ke depannya. Itu aja. Makasih banyak ya udah mendengarkan program saya. Ayo teman-teman, jalan. Untuk wilayah saya itu ada sekitar 11 RT, Pak. 11 RT. Iya, betul. Dari 11 RT itu semuanya lebih tua atau gimana? Wah, biasanya semuanya sepuh, Pak. Benar-benar. Bagaimana caranya untuk ini Pak RW Gen Z menangani RT-RT atau warga-warga yang jauh lebih tua gitu? Ya, biasanya saya melakukannya ya, saya memberanikan diri aja dan menyatukan pikiran dengan mereka, bertukar pikiran. Apa aja sih keluhan mereka sebagai RT selama ini yang akan kami tampung dan akan kami jadikan program ke depannya, Pak. Jadi RW nih tantangannya apa sih? Sering dijelek-jelekin gak sih? Ah, itu Atau sama orang-orang yang lebih tua ini sering dimarahin kah atau gimana, dianggap sok tahu kah atau gimana? Jujur aja itu seperti apa gitu? iya. Ya mungkin kalau untuk kejelekannya mungkin ada sih Pak, simpang siur mendengar bahwasanya oh RW muda nih, apa sih lu anak baru lahir, anak kemarin sore. Ya itu coba kami buktikan dengan program-program yang akan kami lakukan ke depannya. Dan terbukti bahwasanya dengan merenov kantor RW ini yang tadinya sedikit ini furniturnya kami renovasi semua Pak. Saya legain kursi-kursi, meja saya cacetin agar menjadi oh ini loh kerja gua, ini loh ada loh gitu. Berarti yang paling susah apa sih? Yang paling berat dijalankan selama 2 bulan ini yang paling susah ya menurut saya itu urusan kematian Pak. Kenapa tuh? Karena ada dari salah satu RT menyampaikan opini. Semisalnya ada suami istri, suaminya ikut dalam kepesertaan itu BUK gitu Pak, ada namanya BUK, kayak BPJS gitu sistemnya Pak. 10.000 per bulan, jadi ada yang meninggal disalurkan dananya. Dia beropini kalau suami istri ini, suaminya ada di kakak yang ikut kepesertaan, nah tapi istrinya tidak. Semisal istrinya ini meninggal, bagaimana? Apakah dapat atau tidak? Nah itu paling susah tuh Pak. Benar, harus dirapatkan lagi ke depannya. Pas kemarin sebelum kepilih itu ngomong gimana orang tua? Ya sebelum saya pemilihan tuh pertama ya izin dulu Bang, tentunya Pak saya mau maju nih. Oh iya nggak apa-apa kata Bapak, bagus. Coba yang muda maju, berani nggak? Bisa nggak kamu mimpin gitu. Ya baik Pak, saya coba. Dan akhirnya maju berani mendaftarkan diri sebagai ketua RW. Dan saat
Malam visi misi pun saya menjelaskan bla 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 bagaimana saya ke depannya, apa ya program yang saya lakukan. Ya alhamdulillah warga mengapresiasi dan bertepuk tangan. Oh itu saya benar-benar nervous ada sih Pak, dilihatin orang-orang yang lebih tua dari saya mendengarkan program-program saya. Nervous ada, terbata-bata pun ada. Ya tapi itu jadi pelajaran buat saya ke depannya untuk lebih baik lagi gitu. Nah, setelah pemilihan dan akhirnya terpilih, orang tua gimana responnya? Wah seneng pas sedih, terharu dia. Sampai kan pemilihan di depan kantor, setelah saya terpilih, wah abang saya, keluarga saya, teman-teman saya mengapresiasi. Wah si Krisna bisa loh menang menjadi ketua RW. Padahal sisinya cuma 1 suara. Bener-bener itu nervousnya, deg-degannya dapat Pak pas 1 suara tinggal pembukaan itu. Pas tersebut paslon 3, wah senangnya minta ampun Pak. Akhirnya bisa menjabat sebagai ketua RW, mendapat stempel juga LPJ. Kemarin dipanggil wali kota ya? Pak Wali Kota Gimana ceritanya Bang bisa dipanggil. gitu Bang? Ya itu karena mungkin RT ini viral, lalu Pak Wali mencari-cari nih di setiap lurah Jakarta Utara, ada nggak sih yang genjet juga kayak dia? Ada nggak sih di pengurusan yang umur 20 tahun kayak dia? Nah, lurah saya mengkontak Pak Wali, oh ada nih Pak dari RW saya, sama umur 20 tahun, cuma ini RW, kata gitu. Oh iya boleh Pak, kita hubungi langsung Pak Lurah kepada yang bersangkutan. Nah, saya lagi itu habis pulang kuliah, setelah bersih-bersih ditelepon dong Pak Lurah. Halo Kris, ini ada Pak Wali Kota mau telepon. Aduh ada apa Pak, tiba-tiba sekali dia bilang. Wah ini yang viral itu. Oh ya siap, boleh dihubungkan ya Kris kepada Pak Wali. Oh ya siap Pak. Lalu nggak lama Pak Wali menelpon, akhirnya disalamin. Assalamualaikum, ini bener Pak RW Genjit? Iya bener Pak. Waduh bener-bener saya mengapresiasi kamu. Besok datang ya sarapan bersama sama saya, ditemani RT Genjit juga untuk bertemu Ketua BNNP DKI Jakarta yang baru Bapak Brigjen Awang. Gitu. Dan di situ juga langsung ditunjuk oleh Pak Awang sebagai duta anti narkotika di wilayah masing-masing Pak, karena Pak Wali menyebutkan saya dan teman-teman Genjit bisa menjadi corong pemerintahan, kepanjangan tangan mereka katanya gitu, untuk istilahnya menjalankan program-program mereka ke depannya. Itu. Utara punya satu lagi Pak RW yang umurnya juga sama nih, Gen Z juga. Jadi Pak RW. Kalau kemarin Pak Arya ketua RT-nya, kemudian ini ketua RW 02 Kelurahan Pademangan Barat. Ini Pak Krisna namanya. Umurnya sama-sama 20 tahun. Jadi bayangkan Jakarta Utara alhamdulillah punya potensi-potensi anak muda Gen Z yang memiliki kepedulian tinggi terhadap warga dan lingkungannya. Pak Krisna ini juga sama dengan Pak Arya, baru 2 bulan terpilih menjadi ketua RW 02 Kelurahan Pademangan Barat. Jadi Gen Z yang ada di Jakarta, terutama Jakarta Utara, Pak RT dan Pak RW, mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi provinsi lain, bagi daerah lain, bagaimana kita kemudian memberikan kesempatan kepada Gen Z, kepada anak muda untuk maju ke depan, memimpin lingkungan dan warganya agar lebih baik. Terima kasih Pak RT, Pak RW, terima kasih ya semuanya. Ada cita-citanya apa sih? Cita-cita atau pengen jadi apa ke depannya, harapan besarnya ke depan gitu? Kedepannya saya sebenarnya sih ingin naik menjadi anggota dewan kalau bisa Pak. Iya, ini merupakan langkah awal saya jadi RW, mencari relasi, memberikan bukti nyata agar kedepannya bisa naik lah pasti ya jadi dewan. Ada nggak anggota dewan yang jadi sering dilihat atau tokoh panutan gitu? Pak Dewan untuk saat ini mungkin Pak Andi, Dewan Kota Jakarta Utara. Ya itu juga menurut saya orangnya baik. Dan juga untuk idola saya mengidolakan Pak Gubernur, Pak Pangkam dan Mas Dul. Itu sudah program-program mereka. Saya juga nonton tuh sinetronnya Bang Dul. Wah itu benar-benar menginspirasi saya.
Kalau anggota DPR, DPRD ada yang Dilakan belum sih Pak. Belum ya? Belum ada kayak Belum baru. banyak kenal, berarti? Iya benar, belum banyak kenal pemerintahan Pak. Pesan-pesan saya sebagai Gen Z untuk para Gen Z di luar sana, ayo loh coba berani masuk ke pengurusan, masuk organisasi, kita cobain agar kita dikenal gitu loh. Jangan sampai kita Gen Z terkenal karena hal-hal negatif, juga harus ada hal-hal positif di dalamnya gitu Pak. Saya bangga sekali dengan RW 02 Kelurahan Pademangan Barat yang selama ini orang belum pada lihat kiprahnya, tapi setelah 1 bulan ini kiprahnya sudah lumayan. Dan saya sebagai camat Pademangan yang disebutkan oleh RW tadi KDM, memang saya Kang Didit Mulyadi, camat Pademangan. Semoga Pademangan lebih baik. Amin. Dan umumnya Jakarta Utara dan DKI lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Selama ini koordinasi dengan perangkat bagaimana Pak Camat? Kalau tadi disampaikan oleh RW ya, itu kan SDA pengurukan saluran, dia minta ke SDA, langsung ke saya, langsung saya perintahkan SDA yang ada di kecamatan untuk membantu kelancaran dari pengurukan saluran-saluran yang ada di wilayah RW 02 Kelurahan Pademangan Barat. Sejauh ini kinerjanya seperti apa sih Pak Gen Z dengan yang sebelum-sebelumnya? Lebih baik apa? Kalau ini di RW 02 insya Allah lebih baik, karena baru 1 bulan sudah ada gebrakan-gebrakan, termasuk pemberlakuan jam malam untuk anak-anak remaja. Jadi setelah lewat jam 10 malam itu mereka anak-anak sudah pada masuk. Berarti Bang Krisna nih udah punya pacar atau belum sih? Aduh, alhamdulillah kalau untuk pacarnya sudah ya. Sudah ya. Nah, respons pacar pas tahu pacarnya di Aduh. RW gimana tuh? Oh. Responnya sih, wah dia senang sih Pak, terharu, senangnya minta ampun, saya sampai ditabokin pas ketemu, alhamdulillah jadi ketua RW. Dan Terus senang juga dia Pak. pacarnya teman kampus berarti? Temen kampus sekelas malah. Tiap hari ketemu tuh Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.